Bagian 13, pulang. Seminggu sejak peristiwa itu, Nia diliputi rasa bersalah telah melukai Arya, meskipun Arya dan Anita tidak mempermasalahkannya. Sudahlah Nia, tak usah dipikirkan, itu hanya kecelakaan, ucap Anita mencoba menghibur Nia. Anita tertahan melihat Nia terus bersedih. Tapi Nit, gara-gara kecerobohanku, aku telah melukai dokter Arya, jawab Nia dengan wajah sedih. Ada sesal yang mengganjal di hatinya. Bagaimana mungkin kedua kakak beradik yang begitu baik terluka karenanya, hanya karena kebodohan dan kecerobohannya. Ia merasa benar-benar menyesal. Nia, sudah kukatakan, semua hanya kecelakaan. Lagi pula Kak Arya tidak apa-apa kok. Sudah berangkat kerja tadi pagi, hibur Anita seraya memeluk sahabatnya itu. Nia terlihat sangat rapuh, tak ada semangat di matanya. Yang ada hanya sesal yang mendalam atas garis nasib yang harus dijalaninya. Akan tetapi, bagaimanapun aku telah melukai kakakmu, Nit. Orang yang tidak seharusnya ikut terluka karena kesialan nasibku. Nia menunduk menahan air mata yang terus mendesak hendak keluar. Tak boleh berkata seperti itu, Nia. Justru aku yakin, ini cara Allah untuk membuatmu semakin dekat padanya. Jika suatu peristiwa terjadi kemudian menjadi asbab kedekatan kita padanya, maka tak layak bagi kita untuk menyebutnya kesialan. Karena semua yang terjadi di dunia, ada hikmah yang terkandung di dalamnya, bagi orang-orang yang mau berpikir. Anita terus menasihati sahabatnya itu. Tapi Nit, masa depanku telah hancur. Aku tak tahu bagaimana harus bangkit menata hidupku kembali. Air bening yang sedari tadi menggantung di sudut matanya akhirnya tumpah. Nia tak mampu membayangkan kehidupan yang akan dijalaninya ke depan. Masihkah ada harapan untuknya kembali jadi manusia yang diterima? Pikirannya kacau dan rancu. Entah apa lagi yang harus dilakukannya sekarang. Aku ingin pulang, Nit. Tapi apakah orang tuaku mau menerimaku kembali? Tanya Nia dengan wajah pias. Tak terbayangkan reaksi mama dan papanya terhadap pemberitaan tentang dirinya di luar sana. Nit, aku yakin tidak ada orang tua yang tak bisa memaafkan anaknya. Kamu tidak akan pernah tahu bagaimana reaksi mereka kalau kamu tak pernah mencobanya. Perkataan Anita ada benarnya menurut Nia. Ia harus mencoba meminta maaf dulu kepada mama papanya. Bagaimana penerimaan mereka, itu soal nanti. Besok hari Minggu, Nit. Pasti mama papa ada di rumah. Bisakah kamu temani aku? Tanya Nia dengan wajah memelas. Tentu saja sayang, ucap Anita sambil mencubit pipi sahabatnya itu. Ada senyum kelegaan yang menghiasi wajah Anita. Melihat sahabatnya bisa sedikit tersenyum. Keesokan harinya, Nia berangkat ke rumah orang tuanya. Karena libur, Arya yang mengantar mereka. Sepanjang jalan Anita menggenggam tangan Nia untuk menguatkan tekadnya menemui orang tuanya. Nia gugup saat tiba di depan rumahnya. Berat rasanya untuk melangkahkan kakinya ke dalam rumah yang telah lama ditinggalkannya itu. Tak banyak yang berubah. Tamannya yang luas ditumbuhi banyak pohon. Dari luar tampak tukang kebun mereka yang sibuk menyiram bunga-bunga yang bermekaran. Ia tak menyadari kedatangan majikannya, karena sibuk merawat tanaman di samping rumahnya. Dengan langkah gontai, Nia diiringi Arya dan Anita memasuki halaman rumah mewah itu. Suasana tampak sangat sepi. Perlahan Nia memencet bel yang terletak di samping pintu. Lama Nia menunggu hingga sosok wajah ringki berdiri di depannya. Mbak Nia, teriak wanita parubaya itu sambil menghambur memeluk Nia. Mereka saling berpelukan dan melepaskan kerinduan yang telah lama membuncah di dada masing-masing.
Arya dan Anita ikut terharu menyaksikan pertemuan yang mengharukan antara sahabatnya dan Mbak Asri. "Mbak Nia kemana saja? Aku sudah mencari Mbak kemana-mana," ucap wanita itu sambil terus memeluk Nia yang juga tak henti-hentinya menangis. "Mama mana Mbak?" tanya Nia sambil melangkah masuk. Ia tak lagi ingat Anita dan Arya yang ikut menemaninya pulang. Hanya Mbak Asri ART-nya yang mempersilahkan Arya dan Anita masuk dan duduk di ruang tamu. Sementara Nia langsung masuk menuju kamar mamanya. Langkahnya terhenti saat di depan kamar. Ia menyaksikan seorang wanita yang duduk di atas kursi roda menghadap jendela. Tatapannya kosong, menatap bunga mawar yang tumbuh subur di taman samping rumahnya. Tubuhnya kurus dan ceking, jauh dari penampilannya 3 tahun lalu saat Nia meninggalkan rumah ini. "Mama!" Nia berlari memeluk mamanya, sementara wanita itu tak memberi respon apa-apa. Tatapannya masih kosong, seakan tak menyadari kedatangan anaknya itu. "Ma, maafin Nia, Ma," ucap Nia diiringi tangis sambil memeluk kaki mamanya. Namun wanita itu masih terdiam. Hanya tetesan hangat mengalir di sudut matanya yang cekung dan pucat. Ia bergeming di tempatnya. "Ibu sakit, Mbak." Nia melirik ke arah suara. Di pintu tampak Mbak Asri berdiri dengan mata sayu. "Sejak kapan?" tanya Nia dengan suara serak. "Sebulan sejak Mbak Nia meninggalkan rumah ini," jawab wanita itu sambil mengusap air bening yang kembali menetes di pipi terusnya. "Ya Tuhan," tangis Nia pecah. Terasa ribuan paku menghujam jantungnya. Pedih hatinya membayangkan selama 3 tahun kondisi mamanya seperti ini. Ia kemudian mengusap wajah wanita itu. Wajah yang dulunya selalu cantik dan anggun, sekarang terlihat sangat pucat dan kusam. "Maafin Nia, Ma. Maafin anakmu yang durhaka ini." Tangis Nia semakin menjadi saat menyaksikan mamanya hanya menatapnya tanpa ekspresi. Hanya sesekali bulir bening menetes di sudut matanya. Arya dan Anita mendekati Nia yang masih bersimpuh di kaki mamanya. "Nia, yang sabar ya. Kamu pasti bisa melewati semua ini." Anita memeluk sahabatnya itu. Sementara Arya ikut terhanyut dalam suasana pilu di kamar itu. Ia tak mampu membayangkan bagaimana Nia harus menerima cobaan yang tak henti-hentinya menerpa hidupnya. "Nia, itu suamimu." Tiba-tiba tatapan matanya mengarah pada Dokter Arya. Ada binar bahagia yang selama ini tak tampak di mata itu. Mbak Asri terperanjat kaget karena baru kali ini ia melihat majikannya itu bersuara semenjak 3 tahun terakhir. Arya terlihat kikuk, sementara Nia tak mampu berkata apa-apa. "Jadi kamu sudah menikah? Syukurlah. Sini nak, dekat mama." Ibu Rati melambaikan tangannya ke arah Arya yang masih bingung harus menjawab apa. "Ma, dia bukan." Belum selesai Nia berbicara, Arya mencegahnya untuk melanjutkan kata-katanya. "Iya, Ma. Saya suaminya Nia." Jawaban Arya seketika membuat seisi kamar terkejut. Ia mendekati Ibu Rati dan mencium punggung tangan wanita itu. "Wah, kamu gagah sekali, Nak. Jaga anakku baik-baik ya. Mungkin kesempatanku untuk menjaganya tidak banyak lagi," ucap Ibu Rati membuat Nia kembali memeluk tubuh kurus mamanya. "Iya, Ma. Aku akan menjaga Nia dengan baik. Tapi Mama harus sembuh dulu ya," ucap Arya berjongkok di depan kursi roda wanita itu. Ia paham betul, jika ia tak menuruti kata-kata wanita itu, maka itu akan berakibat fatal bagi kesehatan mentalnya. Mengingat hal itu yang pertama kali yang diucapkannya.
berarti itu adalah keinginan yang paling mendalam bagi wanita itu. Arya tak mau mengambil resiko. Jika ia menyelisihi kata-kata wanita itu, maka akan membuatnya semakin terpukul dan wanita itu bertambah depresi. Naluri sebagai seorang dokter yang selalu mengutamakan keselamatan pasien membuatnya terpaksa berbohong. Sementara Niah dan Anita tertegun menyaksikan kebohongan Arya. Mereka tak mengerti apa yang terjadi padanya. Mbak Asri, tolong siapkan makan siang untuk mantu baru Mama ini. Maaf tidak sempat memasak kesukaanmu, Nia. Mama nggak bisa berdiri. Kata-kata Ibu Rati seperti sembilu mengiris hati Nia. Entah apa yang harus dikatakannya. Nia menatap Dokter Arya yang mencoba berbicara pelan-pelan dengan mamanya. Semangat hidup terlihat kembali di wajahnya. Tidak seperti saat pertama Nia menemuinya tadi. Mereka makan siang bersama. Terlihat rona bahagia di wajah Ibu Rati, membuat Nia agak sedikit lega. Meskipun ia belum sepenuhnya mengerti akan sikap Arya yang berpura-pura jadi suaminya. Setelah makan siang, mereka bercengkrama di ruang tamu. Mbak Asri tak henti-hentinya meneteskan air mata, menyaksikan majikannya sudah mau berbicara. Selama 3 tahun terakhir, majikannya itu hanya duduk di kursi roda dengan tatapan kosong. Berbagai pengobatan telah dilakukan dari dalam sampai ke luar negeri, namun hasilnya nihil. Itulah yang menjadi salah satu sebab sehingga mereka tak sempat mencari keberadaan Nia. Mereka baru dapat melihat wajah Nia kembali saat beredar video tak senonoh di media sosial maupun di TV. Awalnya Pak Adi sangat terpukul dengan pemberitahuan itu, mengingat video itu tergambar jelas wajah putrinya bersama salah satu rekan bisnisnya di Kalimantan. Namun setelah beberapa hari ada klarifikasi dari pihak kepolisian bahwa Nia adalah korban dari komplotan mucikari yang sengaja mengedarkan video itu karena Nia telah melarikan diri dari mereka. Pak Adi mulai mencari keberadaan Nia. Ia sangat kasihan akan keadaan putri satu-satunya itu. Nia, sebuah suara berasal dari pintu ruang keluarga. Terdengar sangat terkejut bercampur bahagia. Sosok laki-laki yang sangat Nia rindukan. Nia berlari menghambur di pelukan papanya, menangis sesungguhkan di dada tua ayahnya, dada yang dulu selalu jadi sandarannya saat sedih dan kecewa. Namun sekarang dada itu sudah tak sekuat dulu lagi. Ia telah melemah, dimakan usia dan kesedihan ditinggalkan putri semata wayangnya. Tak ada kata yang terucap dari bibir Pak Adi. Ia terus memeluk putri yang sudah lama ia rindukan. "Pak, ini suami putri kita," teriak Ibu Rati sambil memegang bahu Dokter Arya. Sontak Pak Adi terkejut melihat istrinya telah mampu berbicara seperti biasanya. "Mama?" Tak terkira kebahagiaan Pak Ade menyaksikan istrinya itu. Ia langsung mendekati istrinya dan memeluknya dengan perasaan bahagia. "Pak, putri kita telah menikah," ucap Ibu Rati dengan mata berbinar. Pak Adi menatap Arya dengan bingung. Tidak mungkin rasanya Nia telah menikah. Bukankah baru beberapa hari ini putrinya itu selamat dari Nini sang mucikari? Dan video Nia baru saja beredar. Arya mengangguk ke arah Pak Adi dan memberi isyarat untuk mengiyakan kata-kata istrinya. Pak Adi akhirnya mengerti bahwa itu semua hanya sandiwara. Bersambung.